Febrian, ada informasi apa yang akan Anda sajikan di segmen At Large kali ini? Iya, Abdi, kita ketahui bahwa pada musim Natal dan juga Tahun Baru di tahun 2022 ini akan ada peningkatan dari jumlah mobilisasi masyarakat yang akan melakukan perjalanan memanfaatkan momen libur dan juga Natal Tahun Baru 2023. Namun, Anda juga perlu harus waspada pemirsa karena BMKG memprediksi akan ada potensi cuaca yang ekstrim di sejumlah titik lokasi di Indonesia. Apalagi pada momen libur Natal dan juga Tahun Baru kali ini, diprediksi akan ada sebanyak 60 juta masyarakat Indonesia atau 22,4% dari jumlah penduduk Indonesia akan warawiri. Mereka melakukan dan juga memanfaatkan waktu liburan bersama dengan kasus COVID-19 yang juga sudah semakin melandai. Lantas, apa saja yang harus diwaspadai dalam libur Natal dan juga Tahun Baru kali ini? Kita akan bahas bersama. Kita akan lihat dulu pemirsa bagaimana pergerakan masyarakat, khususnya mereka yang akan melakukan perjalanan di ruas tol Jakarta Cikampek, di mana ini merupakan tol yang juga cukup padat tiap kali liburan datang. Dan kalau dilihat di ruas tol Jakarta Cikampek ini pada H-7 sampai dengan H-2 Natal saja, di tahun 2021 kita bandingkan ada 927.000 kendaraan dan juga meningkat sekitar 40.000 kendaraan di tahun 2022, yakni totalnya mencapai 965.000 kendaraan yang sudah meninggalkan kawasan DKI Jakarta melalui ruas tol Jakarta Cikampek menuju ke arah timur Pulau Jawa, artinya bisa ke Semarang sampai dengan ke kawasan di Jawa Timur. Selain itu kita juga bisa melihat bukan hanya di jalur darat saja, melainkan juga ada di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Salah satunya adalah Pelabuhan Merak Banten yang juga cukup padat sekali karena di lokasi Pelabuhan Merak Banten ini kemarin juga sempat ada informasi terjadi antrean sampai dengan 3 km, bahkan juga ada insiden ada kendaraan yang jatuh ke laut saat akan masuk ke dalam lambung kapal namun tidak ada korban jiwa. Nah, peningkatannya di kawasan Pelabuhan Merak Banten ini adalah di tahun 2021 ada sebanyak 248.000 penumpang dan meningkat sekitar 40.000 penumpang, yakni mencapai 286 penumpang di tahun 2022. Dan juga untuk kendaraan yang masuk keluar melalui kawasan ataupun Pelabuhan Merak Banten menuju ke Pelabuhan Bakahuni Lampung, totalnya ini mencapai 63.000 kendaraan dibandingkan dengan tahun 2021, yakni adalah 58.000 kendaraan. Ini untuk di ujung Pulau Jawa yang menuju ke Sumatera. Sementara itu untuk mereka ataupun kendaraan yang akan menuju ke Pulau Bali juga nampaknya sangat banyak dan juga meningkat karena sepertinya Bali masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga untuk merayakan momen Natal dan juga Tahun Baru. Dan peningkatannya ini juga cukup signifikan, di mana ada peningkatan 49% untuk kendaraan kecil dan juga 30% untuk pejalan kaki yang menggunakan akses di ASDP Pelabuhan Gilimanuk masuk menuju ke Gilimanuk, Bali. Di tahun 2021 kita lihat ada sebanyak 1.300 unit kendaraan kecil dan ini meningkat sampai dengan 40% lebih, yakni sebanyak 1.820 unit kendaraan kecil masuk ke Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk. Dan juga masih ada juga kendaraan besar, ini termasuk juga kendaraan pembawa logistik, yakni 1.500 di tahun 2021 dan kini menjadi 1.800 di tahun 2022. Sementara itu untuk orang yang menuju ke Gilimanuk dengan berjalan kaki atau tidak membawa kendaraan di tahun 2021 ada sebanyak 13.000 orang dan juga 20.000. Totalnya meningkat sebanyak sekitar 30% di tahun 2022 sehingga Bali dapat dinyatakan ini masih menjadi destinasi favorit bagi warga untuk menghabiskan libur dan juga Tahun Baru di tahun 2022. Untuk itu Anda harus waspada karena BMKG juga sebenarnya sudah memberikan ancang-ancang nih terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi. Ini merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati pada tanggal 20 Desember 2022. Dia mengatakan saat itu dari monitoring yang dilakukan BMKG, kami mendeteksi perkembangan kondisi cuaca yang sangat berpotensi menjadi ekstrim yang dipicu oleh berbagai fenomena, anomali, dinamika, atmosfer, dan juga yang terjadi bersamaan. Karena biasanya hanya ada satu persatu, tapi ini ada 4 fenomena yang terjadi secara bersamaan. Dikeluarkan langsung oleh Dwi Korita Karnawati. Dan fenomena yang dimaksud ini adalah peningkatan angin monsun Asia yang memengaruhi pertumbuhan awan hujan di Indonesia melalui barat, tengah, dan juga selatan. Ada juga fenomena seruakan angin dingin Asia dan juga adanya indikasi pembentukan pusat tekanan rendah di sekitar wilayah perairan selatan Indonesia, serta adanya aktivitas dari Madden-Julian Oscillation, yaitu arak-arakan awan hujan dari arah Samudra Hindia. Kita akan lihat bagaimana dan juga wilayah-wilayah mana saja yang harus diwaspadai
terkait dengan curah hujan terlebih dahulu, karena ada dua yang harus diwaspadai pemirsa, yakni curah hujan dan juga gelombang tinggi. Untuk curah hujan, ini wilayah di Banten yang diprediksi akan ada hujan sangat lebat mulai dari kawasan di Pulau Jawa. Kita bisa lihat berwarna kuning seperti ini. Di Pulau Jawa ada Banten, Jawa Barat, kemudian juga di bagian selatan dari Pulau Jawa, Samudra Hindia ini ada kawasan Yogyakarta, Jawa Tengah sampai dengan ke kawasan Bali memang harus diwaspadai mengingat akan ada curah hujan dengan intensitas hujan sedang sampai dengan hujan lebat dan juga sangat lebat. Terutama kalau kita perhatikan juga pemirsa di kawasan-kawasan yang sangat riskan seperti di Lampung dan juga Pulau Jawa ini terdapat pelabuhan Merak dan juga pelabuhan Bakahuni yang juga nampaknya akan terjadi gelombang hujan yang cukup tinggi sehingga perlu diwaspadai oleh masyarakat. Selain itu juga yang perlu dilihat, diperhatikan, yakni adalah di kawasan pelabuhan Gilimanuk, tadi juga sudah kita bahas bersama bahwa ada peningkatannya, ternyata juga akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi sehingga ini juga menjadi waspada bagi masyarakat. Sementara untuk wilayah-wilayah lain di Indonesia yang masih akan adanya hujan namun tidak begitu tinggi, ini masih akan terjadi tentunya di kawasan Sumatera seperti Aceh, Sumatera Selatan, di Jakarta juga hujan namun nanti prediksinya ini tidak begitu tinggi dan juga di wilayah-wilayah lainnya seperti di Maluku dan juga Papua sampai dengan Sulawesi juga akan diprediksi hujan namun dengan intensitas yang sedang atau tidak begitu tinggi. Selain hujan, kita juga bisa melihat ada juga perkiraan dari gelombang tinggi yang akan terjadi di kawasan beberapa di Indonesia yang perlu diwaspadai. Kita juga bisa lihat ini merupakan gerakan dari gelombang yang cukup tinggi. Warna merah ini artinya paling tinggi dan juga yang warna oranye ini artinya adalah yang gelombangnya cukup signifikan, yakni sekitar 2 sampai dengan 2,5 meter tingginya. Kita bisa lihat lagi-lagi ini ada di beberapa perairan yang cukup riskan, yakni mulai dari di kawasan pelabuhan Merak, Banten dan juga Bakahuni akan ada peningkatan gelombang setinggi 2,5 meter. Kemudian juga di kawasan Bali juga akan ada peningkatan gelombang, namun kalau kita saksikan nampaknya bahkan di perairan dalam Indonesia pun ini juga akan ada peningkatan gelombang. Di mana di bawah Pulau Kalimantan atau di atas utara Pulau Jawa, tepatnya di Laut Jawa, juga ini akan terjadi potensi gelombang tinggi sampai dengan ke arah Pulau Sulawesi ataupun di Selat Makassar. Sehingga harus diwaspadai juga bagi masyarakat yang akan melakukan penyeberangan, baik itu dari Kalimantan menuju ke Sulawesi ataupun dari arah sebaliknya. Tapi kalau kita saksikan lagi, bukan hanya di kawasan Indonesia bagian barat dan juga tengah saja, namun juga di kawasan Laut Arafuru, yakni yang ada di sekitar Kepulauan Maluku dan juga Papua. Ini juga diprediksi akan ada gelombang ketinggi yang tingginya bisa mencapai 2,5 meter. Untuk itu masyarakat yang akan melakukan perjalanan dari dan juga menuju sekitar kawasan-kawasan gelombang tinggi ini diminta untuk terus berhati-hati dan juga melakukan perencanaan perjalanan dengan baik dan juga benar. Bahkan hal ini juga sudah menjadi imbauan dari Budi Karya Sumadi yang merupakan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Dia mengatakan saat itu pada tanggal 23 Desember 2022, artinya 2 hari sebelum Natal, sudah diingatkan bahwa kepada Dirjen Darat untuk menginstruksikan mulai tanggal 24 Desember 2022 kapal yang digunakan adalah kapal besar dengan kecepatan tinggi. Karena kita ketahui bahwa untuk kapal kecil dengan kecepatan yang rendah ini dia labil dan kalau ada gangguan cuaca dikhawatirkan bisa membahayakan dan menggunakan kapal besar ini bisa mendapatkan kestabilan yang lebih baik dan juga kapasitas yang lebih baik bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada libur Natal dan juga Tahun Baru. Artinya berhati-hati, lebih baik menggunakan kapal yang lebih besar untuk lebih stabil dan juga perjalanan masyarakat ini bisa lebih baik pemirsa. Nah lalu sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan berbagai langkah untuk dapat memastikan ataupun memitigasi bencana di tengah libur Natal dan juga Tahun Baru. Setidaknya ada 5 poin yang sudah dikeluarkan oleh BMKG di mana sejak dulu juga BMKG sudah melakukan berbagai antisipasi terkait dengan mitigasi bencana di tengah cuaca yang ekstrim. Yang pertama ini adalah mengantisipasi adanya peningkatan hujan dengan memastikan kesiapan infrastruktur dan juga sistem tata kelola sumber daya air untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan. Seperti nantinya akan ada perbaikan drainase ataupun juga nanti mengimbau kepada masyarakat untuk terus memperhatikan kesehatan dan juga kebersihan dari lingkungan. Dengan cara selanjutnya yakni adalah menata ulang lingkungan dan juga melakukan penghijauan. Simpel saja, yakni dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pemotongan lereng di gunung, kemudian juga melakukan penghijauan secara intensif tentunya sebagai antisipasi jangka panjang terkait dengan cuaca ekstrim. Ada juga yang cukup penting diimbau oleh BMKG kepada masyarakat adalah dengan melakukan memangkas dahan dan juga ranting yang sudah mulai lapuk
di sejumlah titik lokasi krusial untuk mengantisipasi jika nanti ada angin kencang maka tidak akan terjadi adanya pohon tumbang yang tentunya ini membahayakan bagi masyarakat. Selain itu, intensifkan juga koordinasi antar pihak tentunya ini untuk meningkatkan pemahaman dan juga kepedulian pemerintah daerah bersama masyarakat agar bisa lebih waspada dengan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, angin kencang, bahkan juga sampai dengan puting beliung yang bisa mengancam kita kapan saja di tengah cuaca ekstrim. Selain itu juga sosialisasi diperlukan oleh pemerintah dan juga masyarakat antar instansi untuk dapat memastikan koordinasi dan juga kesiapsiagaan serta antisipasi bagi masyarakat untuk terus memaksimalkan agar suasana libur Natal ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Nah pemirsa, dengan adanya imbauan untuk lebih berhati-hati pada cuaca ekstrim di musim libur Nataru 2022-2023, masyarakat diharapkan bisa lebih aware dan juga mempersiapkan diri apabila ingin bepergian bersama dengan keluarga. Mari kita jadikan momen liburan Natal dan juga Tahun Baru dengan sukacita dengan tetap waspada bersama.